عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kami upload dalam channel ini itu nanti akan kami pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu untuk ini kami tidak bisa sembarangan di dalam berbicara. Mesti yang kami sampaikan adalah sesuatu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini adalah balasan tentang beberapa komen dari pendukung atau pengagum Ningsih Tinampi. Beberapa video yang kami upload sebelumnya itu adalah tentang tahzir kami kepada beliau tentang masalah akidahnya yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya tentu saja masalah yang paling heboh adalah memanggil, mengundang, mendatangkan Nabi dan malaikat. Kemudian masalah menyingkap alam kubur atau alam barzah. Kemudian melihatkan surga dan neraka, alam gaib yang ada di tubuhnya. Dan juga yang paling sering adalah tentang ruh orang-orang yang sudah meninggal yang bisa didatangkan kembali dan ditanya tentang apa yang dialaminya di alam kubur. Ini semuanya adalah tidak sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Maka kami tahzir beliau supaya orang-orang tidak makin banyak mengikuti keyakinannya. Tetapi yang banyak kami terima di antaranya adalah tanggapan bahwa kami adalah sejenis orang yang iri kepada Ningsih Tinampi. Kami sampaikan bahwa banyak sekali ustadz yang lebih berilmu, yang sudah berpengalaman di bidang ruqyah dalam hal berhubungan dengan jin dan dalam pengobatan ruqyah syar'i itu mentahzir Ningsih Tinampi. Di antaranya adalah Dr. Khalil Nafis dari MUI yang secara langsung dalam wawancara di TV One beberapa waktu yang lalu itu menyampaikan penyimpangan akidah atau minimal indikasi penyimpangan akidah yang ada pada Ningsih Tinampi. Kemudian Ustadz Muhammad Faizar itu dengan lembut juga sudah memperingatkan supaya Ningsih Tinampi bertaubat. Ustadz Muhammad Faizar itu kita tidak asing lagi dengan beliau karena beliau salah satu peruqyah yang sangat terkenal yang sering tampil di TV di Trans 7 dan keilmuan beliau tidak diragukan lagi. Beliau alumni Mesir LC dan mengkhususkan diri semenjak mudanya, semenjak masih di pondok untuk mempelajari tentang ruqyah syar'i. Ya, kemudian ada lagi ustadz-ustadz yang lain, ya misalnya Ustadz Salim Filah LC juga dari MUI. Kemudian banyak lagi. Dan apakah mereka ini, beliau-beliau ini dikatakan iri kepada Ningsih Tinampi? Dalam hal apa mereka iri? Seandainya Ustadz Faizar dikatakan iri, bukankah beliau sudah lebih dahulu terkenal? Ya, atau Dr. Khalil Nafis dikatakan iri, bukankah beliau adalah orang yang sudah sangat terkenal? Jadi kalau kami dikatakan iri itu sangat jauh sekali. Dalam hal apa? Seandainya ingin dikatakan bersaing dalam hal mengobati pasien, kami sampaikan kita di dalam tim Ruqyah Kapas
tidak mencari-cari pasien. Makanya kita meruqyah hanya di masjid, gratis, ya, tidak mengkomersilkan ruqyah ini. Maka kalau seandainya kita dikatakan bersaing, ya, mencari pasien, itu jauh sekali. Kita justru meruqyah hanya sekali sepekan di masjid, ya, kecuali kalau ada darurat kesurupan, baru kita mendatangi rumah pasien, kemudian setelah tenang kita usahakan bawa ke masjid. Dan dalam tim kita, salah satu prinsip pertama adalah ikhlas, ya. Ruqyah ini adalah untuk saling membantu sesama muslim, sesama manusia. Jadi tidak ada persaingan di sini, ya. Kemudian ada lagi dikatakan kami adalah dukun santet. Apakah semua orang yang mengkritik, ya, atau tidak setuju dengan ningsih itu adalah dukun santet? Padahal kami dan peruqyah lain sudah jauh-jauh sebelum masalah ini muncul sudah memerangi dukun-dukun santet, ya. Walaupun ningsih tinampi dalam pengobatannya itu berperang melawan dukun santet, itu hal yang biasa, ya. Kami sampaikan dalam beberapa jawaban kami, karena kami sampaikan orang yang menggunakan jin atau yang berpraktek seperti ningsih tinampi itu kami sampaikan termasuk kategori dukun, karena salah satu ciri dukun adalah itu menyampaikan hal-hal gaib, berita-berita gaib tanpa berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, atau menerawang atau meramal apa yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini definisinya menurut Syekh Utsaimin dan ulama-ulama yang lain. Maka Nabi memperingatkan kita untuk tidak mendatangi dukun, kahin atau a'raf paranormal, karena mereka meskipun secara zahirnya membantu orang lain yang disantet, memiliki penyakit-penyakit yang non medis yang sudah parah, tetapi yang lebih berbahaya adalah akidah pasien akan menyimpang yang sering disampaikan oleh mereka yang berprofesi sebagai dukun ini adalah masalah ruh, arwah. Sering kita lihat ningsih tinampi dan dukun-dukun yang lain itu berbicara tentang ruh, kemudian ruh itu dimasukkan ke tubuh pasien, kemudian ditanya apa yang dialaminya setelah dia mati. Misalnya dengan pertanyaan, tahun berapa kamu mati? Nah, ini adalah menggiring keyakinan orang atau pasien atau orang yang melihatnya bahwa ruh orang yang sudah mati itu memang benar-benar ditanya. Padahal ruh itu di dalam keyakinan yang sahih, akidah yang sahih, itu di alam barzah, tidak bisa ditanya lagi atau didatangkan. Ya, ruh orang yang sudah meninggal ada di sisi Allah. Allah yang memegang ruh orang yang sudah mati. Tidak bisa kita tanya-tanya, ya, tidak bisa kita datangkan. Ini kesamaan yang sering kita lihat di dalam pengobatan supranatural yang dilakukan dukun atau paranormal tentang masalah ruh. Jadi tanggapan yang disampaikan kepada kami tentang video-video kami oleh pendukung ningsih tinampi atau pengagumnya adalah kami dikatakan iri, kemudian bersaing pasien dan sebagainya. Ya, kita di dalam tim ruqyah ini sudah punya pekerjaan tetap. Ya, saya sendiri adalah seorang guru PNS dan kawan-kawan yang lain juga punya pekerjaan tetap. Ya, kita sangat mewanti-wanti kepada anggota kita, kepada tim kita, tidak boleh sedikit pun menerima uang, walaupun pasien itu beralasan untuk uang minyak, ya, kita tolak. Bahkan kita minta tolong kepada pasien untuk menjauhkan kita dari uang, karena banyak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang lebih duluan atau yang sudah lama di dalam ruqyah syar'i ini, akhirnya ya qadarullah, ya terjebak ke dalam materi. Ada yang membuka praktek khusus ruqyah dengan
praktek di ruko, pakai tarif, ya, sehingga ruqyah syar'i ini dikatakan adalah sama dengan profesi pekerjaan, padahal tidak boleh, ya. Jadi itu kami sampaikan kepada kaum muslimin semuanya. Kami mentahzir Ningsih Tinampi itu dengan niat untuk memperingatkan umat supaya belajarlah akidah yang benar, yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah, karena sumber akidah itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Apa-apa saja yang menyimpang dari keduanya berarti itu adalah kesesatan, ya. Dan ini yang penting kita jaga, ya. Jangan sampai kita berkata, bukankah orang ini sudah banyak menolong orang, ya, pada zahirnya banyak menolong orang, ya. Kita tidak boleh menjadikan berhasilnya sebuah pekerjaan sebagai standar boleh atau tidaknya. Kalau dijadikan kesembuhan adalah tanda bolehnya pengobatan, berarti ya semua pengobatan yang dilakukan dan menyembuhkan walaupun itu haram berarti juga boleh, ya. Kalau seandainya ada seorang bekerja mencari uang dengan pekerjaan halal, dia akan dapat uang. Tetapi apakah dengan merampok, korupsi, padahal uangnya yang didapatkan lebih banyak, apakah juga boleh? Tentu tidak, karena tujuan tidak menghalalkan segala cara. Allah akan memberikan rezeki ya, tapi kita diberikan pilihan dengan cara yang halal atau haram. Kesembuhan juga begitu, Allah akan memberikan kesembuhan, tapi ujian bagi kita adalah apakah kita mencari kesembuhan dengan cara yang halal atau cara yang haram, ya. Maka salah satu yang diharamkan oleh Allah adalah di dalam pengobatan itu ada keterlibatan jin di dalam kesembuhan, karena wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dalam surat Jin ayat 6 itu batasan yang jelas kepada manusia untuk tidak bekerja sama, tidak meminta bantuan pertolongan kepada jin. Meskipun sebagian orang menyangka jin yang membantunya itu bukan jin, mereka menyangka itu adalah malaikat, ya, sebagai karomah bagi mereka. Ya, inilah yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu menjaga tauhid kita, ya. Yang penting kita diridhoi oleh Allah meskipun kita dalam keadaan sakit. Itulah tanda sayangnya Allah kepada kita. Dengan sakit itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita, kemudian Allah akan naikkan derajat kita. Ya, jangan sampai kita sembuh secara zahir tapi ternyata kita akan celaka di akhirat karena kita berkeyakinan yang salah, berakidah yang salah, karena kita mendatangi dukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.